Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika, Abu Nawas telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja begitu marah padanya. Baginda Raja pun memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang mengetahui hal tersebut, kemudian berbicara kepada istrinya. "Istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu. Memangnya ada masalah apa lagi, suamiku? Kenapa kau terlihat begitu ketakutan?" tanya istri Abu Nawas yang sangat khawatir. "Karena aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat murka kepadaku. Sebentar lagi, para prajurit pasti akan datang untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas dibantu oleh istrinya mengemas baju-baju ke dalam tas. Setelah itu, Abu Nawas segera pergi meninggalkan rumah dan istrinya. Beberapa saat setelah kepergian Abu Nawas, para prajurit istana datang dan segera menggeledah rumah Abu Nawas. Istri Abu Nawas hanya terdiam melihat rumahnya digeledah oleh para prajurit. "Di mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Suamiku sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Kemudian, para prajurit pun kembali ke istana dan menghadap Baginda Raja. Baginda Raja pun bertanya, "Di mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, di rumah Abu Nawas hanya ada istrinya, dan dia mengatakan bahwa Abu Nawas sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, berani sekali dia pergi dari kampung ini untuk menghindari hukumanku," pikir Baginda Raja. Sementara itu, Abu Nawas mulai mengembara dari satu kampung ke kampung lainnya. Ia pun melintasi sebuah kampung yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang berpakaian layaknya seorang ulama besar sempat menarik perhatian warga. Mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seseorang untuk menolong kampungnya yang sedang mengalami musim kemarau. Abu Nawas pun segera dikerumuni oleh para warga. "Assalamualaikum Syekh, sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di kampung kami," minta salah seorang warga. Saat itu, Abu Nawas menolaknya. Namun, para warga tetap saja memaksa agar ia mau menerima ajakan mereka untuk mampir sebentar di kampungnya. Abu Nawas diperlakukan bak seorang raja. Ia dijamu dengan berbagai macam hidangan dan keistimewaan lainnya. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku seperti ini? Padahal kalian tidak mengenalku," tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, melihat penampilan Tuan membuat kami yakin kalau Tuan adalah seseorang yang dikirim Allah untuk membantu kampung kami," jawab kepala dusun. "Memangnya apa yang terjadi di kampung kalian?" tanya Abu Nawas lagi. "Sudah berbulan-bulan kampung kami mengalami musim kemarau. Kami begitu kesulitan karena banyak tanaman yang mati. Air persediaan kami pun hanya tinggal sedikit. Sudilah kiranya Tuan Syekh untuk mendoakan agar kampung kami segera diturunkan hujan," jelas kepala dusun. Mendengar hal itu, membuat Abu Nawas terdiam. Sebenarnya, ia juga sudah berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya tidak dicuci. Padahal, tujuannya datang ke sini
untuk menumpang mandi. Tetapi malah sedang terjadi kemarau di kampung ini. Tiba-tiba muncullah ide cemerlang dari otak Abu Nawas. Baiklah, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kampung kalian diturunkan hujan. Tetapi ada syaratnya, bicara Abu Nawas. Apa syaratnya wahai Tuan Syekh? Balas kepala dusun. Syaratnya adalah kumpulkan semua persediaan air yang kalian miliki dan letakkan di tengah lapangan. Perintah Abu Nawas. Para warga pun segera berbondong-bondong membawa persediaan air yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanyalah sebanyak 2 ember. Kemudian, Abu Nawas segera melepas bajunya dan mencuci dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua ia gunakan untuk mandi. Tentu saja, para warga pun sangat terkejut melihat hal itu. Wahai Tuan Syekh, air yang kami kumpulkan itu adalah air persediaan kami yang terakhir. Rencananya akan kami gunakan untuk minum anak-anak kami, ujar salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas itu membuat warga menjadi sangat marah. Hampir semuanya mencemooh dan menghujat Abu Nawas. Namun, Abu Nawas hanya diam dan tetap tenang. Bahkan, ia tetap melanjutkan pekerjaannya, yaitu menjemur bajunya. Ia sama sekali tidak menghiraukan perkataan mereka. Para warga pun menjadi semakin emosi hingga hendak memukulinya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul dengan hujan lebat, sehingga membuat para warga lupa akan kemarahannya kepada Abu Nawas. Justru sebaliknya, mereka segera menghampiri Abu Nawas untuk berebut mencium tangan Abu Nawas. Dan mereka menyambut datangnya hujan dengan penuh sukacita. Kepala dusun kampung tersebut menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Tuan Syekh, hamba ingin bertanya, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan untuk menurunkan hujan?" Dengan polosnya, Abu Nawas pun menjawab, "Begini Tuan, sebenarnya doaku biasa saja, tetapi jubahku hanya tinggal satu ini dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Saat aku mencuci dan menjemurnya, pasti akan turun hujan. Karena mungkin saja langit tidak tahan dengan bau jubahku." Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja membuat para warga menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu, Abu Nawas tinggal di kampung itu sambil menunggu kemarahan raja mereda. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.